Litt som den der med de 3 bukkene Bruse. Terlihat troll yang sedang mengamuk dan berjalan menyusuri jalanan ibu kota. Dan film pun baru saja dimulai. Kisah diawali ketika 2 orang manusia yang sedang memanjat tebing yang sering disebut dengan puncak troll. Ia adalah ayahnya yang bernama Tobias dan sang anak yang bernama Nora. Menurut sang ayah, yang percaya bahwa dongeng dahulu kala tentang troll itu bahwa benar adanya. Tapi Nora kecil yang belum melihatnya pun jelas tidak percaya. Kemudian sang ayah berkata bahwa kamu harus percaya agar dapat melihatnya, dan lihatlah dengan hatimu. Kemudian sang ayah pun berkata bahwa kamu harus percaya agar dapat melihatnya, dan lihatlah dengan hatimu. Kemudian ya, tebing yang sedang dilihat oleh Nora pun seakan bergerak. Gjort av Jorunstein. "20 tahun kemudian, tepatnya di barat laut Norwegia, Nora kecil yang sudah tumbuh menjadi teteh-teteh cantik pun, dan dengan titel profesor paleontologinya. Jadi, menurut informasi yang saya baca, paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah kehidupan di bumi, termasuk binatang dan tumbuhan di zaman lampau yang telah menjadi fosil. Kembali ke Nora, ia yang menemukan penemuan besar dengan ditemukannya sebuah fosil dari zaman kuno. Di lain tempat, warga sekitar yang menolak pembangunan jalur kereta. Yang karena pembangunan itu membuat rusaknya alam di sekitar mereka. Dan ketika pengeboman dilakukan, beralih ke ibu kota Oslo, di mana markas angkatan Norwegia pun mendapat sinyal dari pegunungan yang telah dilakukan pengeboman. Perdana Menteri yang menerima kabar tersebut pun segera memerintahkan kepada bawahannya untuk segera mengumpulkan orang-orang yang berkompeten dalam hal tersebut. Nora Tidemann. Ja? Andreas Isaksen, rådgiver for statsminister. Nora yang menjadi salah satu orang yang diundang pun dipertemukan dengan Andreas yang menjadi penasehat dari Perdana Menteri saat itu, yang mana selama dalam perjalanannya kali ini mereka akan menjadi seperti teman yang saling melengkapi, dengan Nora yang masih terlihat kebingungan. Men rapportene så langt tyder på at hendelsen på Dovre. Namun ketika ia sudah menemukan titik nyamannya di sana, ia mengatakan tentang apa yang kemungkinan telah terjadi. Dengan hati yang lapang, Nora bersedia untuk menunda beberapa pekerjaannya dan mendedikasikan kemampuannya untuk penemuan yang sedang terjadi. Kemudian Nora yang mendapat kabar bahwa telah terjadi sesuatu di salah satu daerah. Terlihat runtuhnya salah satu rumah warga dan munculnya jejak kaki yang sama seperti apa yang telah dilihat Nora sebelumnya. Perkenalkan, dia adalah Kapten Chris Holm, orang yang akan berperan penting dalam segala hal dan akan selalu membantu Nora untuk beberapa masa ke depan dengan beberapa petunjuk. Dan setelah ia cermati, ditelaah dan meyakini ada sesuatu yang salah, kemudian mereka pun bergerak sekitar 20 km menuju tempat yang diperkirakan tempat berakhirnya pergerakan sesuatu yang sedang mereka cari. Terpikir oleh Nora beberapa kemungkinan yang mungkin sesuatu yang sedang ia cari telah berkamuflase, dikarenakan sesuatu yang sebesar itu tidak mungkin hilang dan bersembunyi begitu saja. Akhirnya ketika Nora bertemu dengan titik buntu, ia berinisiatif untuk mengunjungi sang ayah yang kemungkinan mengetahui sesuatu dan akan membuat pikirannya kembali terang.
Sekedar informasi yang dikarenakan menurut Nora, jikalau ayahnya itu terlalu tinggi dengan imajinasinya, menjadikan ayahnya mengasingkan diri di suatu tempat. Setelah berbicara panjang lebar dengan sedikit situasi yang memanas dan argumen yang ayahnya Nora yakini, tapi tidak dengan Nora yang tidak percaya akan dongeng tersebut, akhirnya mereka pun pergi untuk mencari tahu tentang hal tersebut. Ja, det stopper det da. Vi må ned! Vi må ned her! Tepat ketika Nora dan ayahnya terdiam di tempat itu, terpikir kembali oleh Nora tentang kemungkinan berkamuflase. Lalu, tiba-tiba, ya, makhluk yang ayahnya yakini sebagai troll kini menampakkan wujud aslinya. Setelah mengalami perdebatan yang panjang dan mengetahui serta melihat langsung apa yang akan mereka hadapi, Perdana Menteri pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan semua tindakan selanjutnya kepada angkatan bersenjata. Dengan kekuatan penuh dan persenjataan yang lengkap, mereka pun mulai bergerak untuk memancing makhluk tersebut keluar. Dan tidak lama setelah mereka menunggu, akhirnya makhluk itu pun keluar. Tidak menunggu waktu yang lama, pasukan yang sudah bersiap pun seketika melakukan penyerangan. Yang hasilnya tanpa membuat luka sedikit pun, mereka hanya membuat makhluk tersebut marah. Ketika amarah makhluk tersebut sedikit dapat dikendalikan, oleh karena ayahnya Nora tiba-tiba entah apa yang merasuki pikirannya. Dengan tidak melihat apa yang sudah terjadi, pasukan yang tersisa pun kembali menembak ke arah troll tersebut. Seketika membuat troll itu kembali marah. Kemudian troll tersebut membuat pasukan yang menembaknya seketika menjadikannya seperti ayam geprek. Dan karena dekatnya jarak dengan makhluk tersebut, ayah Nora pun terkena pukulan dari makhluk itu dan menjadi salah satu korban dalam kejadian tersebut. Terlihat Nora yang masih terpukul atas kejadian itu. Dengan penuh keberanian, ia masih mencari tahu tentang apa yang harus dilakukan untuk melumpuhkan makhluk tersebut. Atas izin dari Perdana Menteri, Nora segera melakukan hal terbaik untuk bisa menghentikan makhluk itu. Ketika diketahui troll tersebut menuju ke sebuah wahana bermain, seketika di tempat itu pun terjadi kepanikan. Dengan metode yang Nora temukan di dalam catatan sang ayah, kemudian dengan kemungkinan yang ada, mereka mencoba untuk membunyikan lonceng dan mengelilingi troll tersebut. Dan hasilnya pun rencana mereka gagal. Yang mungkin tidak sepenuhnya gagal karena masih banyak cara lain yang belum dilakukan. Namun atas kejadian tersebut, kini Nora tidak lagi diberi kesempatan untuk menangani masalah tersebut. Karena apa yang telah Nora lakukan sejauh ini dianggap gagal dan belum berhasil. They don't even know what kind of creature they're dealing with. Ser det altså ut til å bevege seg rett mot hovedstaden. Tack för allt som du har bidragit med. Dengan berita di mana-mana yang sudah tersebar, kemudian pemerintah setempat mengambil alih semua tindakan atas apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dan melihat dari arah troll tersebut pergi, yang kemungkinan akan memasuki kawasan ibu kota, Perdana Menteri pun akhirnya mengumumkan untuk segera mengevakuasi ibu kota Oslo dan sekitarnya. Di saat Nora dan Andreas yang sedang mengevakuasi diri, disitulah Nora melihat
beberapa kata yang menyebutkan tentang Sinding. Andreas pun yang mendengarkan pun berkata, mungkin yang dimaksud Sinding adalah Richard Sinding, seorang pejabat senior di istana kerajaan, dan mereka pun segera memutar arah untuk pergi ke daerah istana kerajaan dan menemui Richard Sinding. Regnet med at noen ville komme før eller senere. Alangkah terkejutnya mereka setelah mendengar penjelasan dari Bapak Sinding tersebut, dan ketika mereka melihat di dalam dan di bawah istana tersebut, ternyata ada rumah dari Raja Troll dengan terdapatnya begitu banyak tengkorak dari troll yang sudah tiada. Nora pun menyadari jikalau apa yang dikatakan oleh ayahnya benar adanya. Seketika Nora memiliki sebuah rencana untuk menghentikan troll tersebut, dan dengan bantuan Kapten Chris pun mereka menyusun rencana tersebut dengan berpacu oleh waktu yang karena pemerintah pun akan segera meluncurkan sebuah rudal penghancur untuk menghentikan troll tersebut. Untungnya, atas bantuan dari teman Andreas yang bernama Siggy pun, peluncuran roket itu pun berhasil dibatalkan untuk sementara waktu. Tanpa membuang waktu lagi, Nora dan Andreas pun mencoba untuk memancing troll tersebut ke tempat Kapten Chris dan pasukannya yang sudah menunggu. Dan dengan pidato singkatnya, Kapten Chris pun berhasil membangkitkan semangat para pasukan tersebut. Soldater! Vi har en innkommende fiende så i lända! En stor sannsynlighet for at denne operasjonen ikke går våres vei. Ikke på våres vei! Tidak lama setelah itu, Nora yang berhasil memancing troll tersebut ke tempat yang sudah disiapkan banyak cahaya dengan maksud untuk menghentikan troll itu. Namun Nora yang melihatnya pun merasa iba, mungkin karena troll itu seperti merasakan kesakitan yang luar biasa, yang pada akhirnya setelah mematikan semua cahaya itu, Nora yang hanya menyuruh troll itu untuk segera pergi. Kembalilah ke pegunungan dan jangan kembali ke sini. Dan dengan malam yang kian pudar, ditemani kukuruyuknya ayam jantan pun, akhirnya hadirnya sinar matahari pun membuat troll tersebut seperti terbakar dan mulai hancur menjadi bongkahan batu. Dan dengan kedatangan Perdana Menteri serta rombongannya pun akhirnya film telah berakhir. Yang tanpa mereka sadari, dari bekas puing ledakan di dalam pegunungan tersebut terdengar raungan dari troll yang lain. Tamat film yang cukup mengentrolkan ini. Semoga film ini dapat menginspirasi kita bahwa pendidikan itu jauh lebih penting. Tapi yang lebih penting lagi, sholat.